Sebelum kita mulai, Bapak, Ibu, serta adik-adik yang kami hormati dan kami sayangi, mohon kiranya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi melalui Zoom meeting ini dikarenakan kondisi edaran dari pemerintah. Kami belum boleh melaksanakan sosialisasi secara langsung di sekolah, maka untuk itu kami lakukan sosialisasi melalui Zoom meeting ini. Mohon maaf kepada adik-adik dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hari ini hadir atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Baik, yang pertama, Bapak dan Ibu serta adik-adik untuk menyimak semua informasi-informasi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Adik-adik mohon kameranya dibuka supaya kami bisa mengetahui kondisi adik-adik serta kehadiran adik-adik pada pembekalan atau sosialisasi kegiatan PKL hari ini. Mohon untuk kamera bisa dinyalakan saja kalau kondisinya sudah memungkinkan. Dan selama berlangsungnya kegiatan sosialisasi atau pemaparan, mohon para peserta untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya. Untuk tidak mengaktifkan mikrofon supaya tidak terjadi suara-suara yang mengganggu sehingga kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan fokus dan informasinya tersampaikan. Lampunya nyalain aja lampunya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk nanti Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan atau pada saat sesi pertanyaan atau tanya jawab, silakan Bapak Ibu menggunakan fasilitas up hand ya, up hand atau raise hand untuk mengacungkan tangan yang ada di fasilitas Zoom meeting Bapak Ibu, sehingga nanti ketika ada pertanyaan ataupun masukan-masukan bisa kami langsung buka langsung kepada Bapak Ibu atau adik-adik yang akan memberikan masukan atau pertanyaan. Selama berlangsungnya Zoom meeting ini dimohon untuk tidak meninggalkan kamera atau perangkat karena supaya informasi ini dapat tersampaikan secara penuh. Itu saja Bapak Ibu, perkenalkan saya nama Suwardi, staf bagian hubungan industri yang menangani PKL. Saya hari ini dipercaya untuk menjadi host atau moderator pada kegiatan hari ini. Marilah kita buka saja acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri, yang kami hormati para tim praktik kerja lapangan PKL tahun 2021, yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 11 program keahlian teknik komputer dan informatika, kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, dan kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak yang sesi pertama ini.
serta adik-adik yang Bapak banggakan, mohon bersabar dan berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul kembali dan bisa melaksanakan kegiatan langsung di sekolah. Baik, para peserta semuanya yang kami hormati, marilah kita buka saja acara pada hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi praktik kerja lapangan tahun 2021 untuk siswa kelas 11 semua kompetensi keahlian dan kelas 12 teknik otomasi industri 4 tahun. Dengan bersama-sama kita ucapkan Ulumul Quran, Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Bapak, Ibu yang kami hormati, serta adik-adik yang kami banggakan, peserta Zoom meeting sosialisasi praktik kerja lapangan untuk kompetensi keahlian TKJ dan RPL. Acara kita pada hari ini yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang insya Allah akan diwakilkan langsung oleh Wakil Kepala Bidang Hubungan Industri Ibu Dr. Hajah Weti Kurniawati MM. Dan selanjutnya adalah acara pembahasan tentang pedoman atau pedoman petunjuk teknis kegiatan praktik kerja lapangan tahun 2021 yang nanti akan disampaikan oleh tim dari praktik kerja lapangan tahun 2021 Pak Dadang Rohimat. Yang berikutnya adalah acara acara informasi dari Kepala Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, informasi-informasi berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dalam melaksanakan PKL yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sugema SP Mkom. Yang terakhir, acara lain-lain dan informasi-informasi yang berkaitan dengan praktik kerja lapangan yang sudah dilaksanakan oleh tim praktik kerja lapangan tahun 2021. Itu saja acara kita pada hari ini, Bapak dan Ibu orang tua siswa serta adik-adik sekalian. Marilah kita langsung menginjak ke acara yang pertama, yaitu sambutan atau arahan informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cirebon, yang hal ini akan diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Bidang Hubungan Industri, Ibu Dr. Hajah Weti Kurniawati MM. Kepadanya disilakan. Terima kasih Pak Suwardi SPD atas waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan kasih sayang serta rahmat darinya lah sehingga kita
pada pagi hari ini bisa bertemu. Walaupun pertemuan ini masih pertemuan yang berupa pertemuan secara online, ya. Dan kita berikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, ya, seluruh warga SMK Negeri 1 Cirebon itu mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya senang sekali bahwa kami dari pihak sekolah tentunya telah bisa mengagendakan kegiatan pada pagi hari ini, ya. Tentunya ini agenda yang sangat penting untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua wali dari siswa 11 TKJ, 11 RPL yang tentunya pada siang hari ini pada pagi hari ini telah berkenan untuk hadir dalam Zoom meeting ini. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini sehingga kita dapat bertatap muka bersilaturahmi. Walaupun pertemuan ini menggunakan sebatas Zoom, pertemuan online, tetapi insya Allah, ya, dan mudah-mudahan tentu ini tidak akan mengurangi hakikat dari pertemuan yang kami agendakan ini. Dan kami berdoa semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu atas ketidakhadiran Bapak Kepala Sekolah, mengingat beliau sedang ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan. Sehingga saya di sini selaku Wakil Kepala Bidang Hubungan Industri, yaitu yang tadi diperkenalkan oleh Pak Suwardi, saya adalah Ibu Weti Kurniawati. Di sini saya mewakili juga dari Bapak Kepala SMK 1 Cirebon, sekaligus juga sebagai bagian dari hubungan bidang industri yang tentu ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan PKL. Bapak Kepala Sekolah menyampaikan salam kepada Bapak Ibu. Ya, semoga salamnya dapat diterima ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana di dalam surat undangan yang kami share kepada melalui wali kelas, bahwa untuk siswa kelas 12 ya menjelang pada kenaikan nanti kelas 12 ini diagendakan adalah kegiatan praktik kerja lapangan. Ini sesuai dengan amanat dari pemerintah, ya, bahwa SMK memiliki kekhususan bahwa peraturan pemerintah nomor 29 tahun 90 bahwa SMK itu harus menyertakan agenda pembelajarannya dengan link and match, yaitu kesepadanan dan keterkaitan, di mana kesesuaian dan kesepadanan ini dicanangkan untuk cara mendekatkan siswa kita pada kehidupan yang nyata di dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini tentunya sudah berlangsung selama SMK dibangun, maka kegiatan kesepadanan dan kesesuaian dengan pihak industri ini dilakukan dengan melalui kegiatan praktek kerja lapangan. Kalau tahun-tahun yang lalu mungkin Bapak Ibu pendengar Prakrin atau PKL sama saja Ibu. Nah, untuk saat ini penamaannya sebutannya disebut PKL atau praktek kerja lapangan. Kemudian Bapak Ibu, pada
tahun 2016 pemerintahan Jokowi melalui instruksi presidennya mencanangkan tentang revitalisasi SMK, memperkuat sumber daya manusia khususnya lulusan SMK untuk dapat memiliki kompetensi yang lebih tinggi di dunia usaha dan di dunia industri. Sehingga PKL ini menjadi hal dan pokok yang sangat penting untuk dapat kita laksanakan. Adapun tujuan-tujuan dari adanya PKL tersebut diantaranya adalah menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional dari peserta didik. Kenapa demikian? Karena budaya industri ini memiliki banyak hal atau karakter-karakter yang dapat menumbuh kembangkan karakter positif dari peserta didik, seperti sikap disiplin, tepat waktu, kemudian keselamatan kerja, kebersihan, ya, kemudian kerapihan, dan seterusnya. Ya, nah ini adalah karakter-karakter yang ingin ditumbuh kembangkan dari lulusan SMK untuk menyesuaikan dengan budaya industri atau karakter-karakter industri. Nah, sikap mental yang pantang menyerah, ya, disiplin, kemudian rapi, bersih, itu bisa kita sesuaikan, sepadankan dengan bagaimana budaya industri itu dapat kita terapkan seperti itu. Kemudian salah satu tujuan PKL yang lain diantaranya adalah bahwa kembali lagi. Adapun tujuan yang kedua dari kegiatan PKL diantaranya adalah meningkatkan kompetensi itu sendiri dari peserta didik. Nah, untuk para siswa kelas 11, KJ1, KJ2, ataupun RPL1, RPL2, tentu ada kompetensi-kompetensi yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Tetapi kompetensi ini akan lebih diperkuat lagi peningkatannya secara lebih sepadan, lebih terintegrasi, lebih meningkat, lebih kuat, ya, yaitu dengan adanya kesepadanan atau hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri, ya. Jadi nanti kompetensi ini nih yang ada di sekolah ini bisa nggak diterima oleh dunia usaha dan dunia industri, kan begitu? Apakah tepat nih kompetensi jurusan yang diberikan, pembelajaran kurikulum yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah ini sesuai tidak dengan dunia usaha dan dunia industri? Nah, untuk mengetahui sesuai dan tidak sesuainya atau tepat tidak tepatnya atau kemampuannya terukur seperti apa, maka akan bisa ketemu apabila para siswa itu melakukan kegiatan yang ada di dunia usaha dan di dunia industri melalui kegiatan PKL. Di sini ada kesesuaian, dengan demikian diharapkan ada kesesuaian antara kompetensi yang ada dengan kompetensi yang ada di dunia usaha, di dunia industri, sehingga jangan sampai ada gap, ada pemisah, ya. Loh, kompetensi yang ada di sekolah begini, ternyata kompetensi yang ada yang diharapkan oleh industri ini begini, ya. Dan tentu ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak terlaksananya PKL. Oleh karenanya dengan adanya keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri, maka kompetensi ini mampu untuk ditingkatkan, disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Apalagi Bapak Ibu sekarang dunia usaha dan dunia industri ini teknologinya semakin meningkat, ya. Tentu kita juga akan terus, ya, menyesuaikan. Namun ini akan lebih cocok dan lebih tepat apabila para siswa berada di dunia usaha melalui kegiatan PKL. Yang ketiga, ada tujuan dari PKL diantaranya adalah menyiapkan peserta didik supaya mandiri. Ya, di sini
dengan adanya kegiatan yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan yang ada di industri, ya kita sebut IDUKA ya, industri dan dunia kerja, maka siswa tidak hanya dididik atau dibentuk karakternya oleh sekolah saja, tetapi oleh pihak dunia usaha dengan dunia industri. Kalau mungkin, kalau misalnya di sekolah masih bisa toleran lah, kalau terlambat sedikit tidak apa-apalah, kan begitu ya Bu, Pak, ya 5-10 menit dimaklum. Tetapi tidak demikian dengan di IDUKA tadi ya, industri dan dunia kerja. Mereka akan harus mau tidak mau ya menyesuaikan dengan apa yang ada, peraturan yang ada di dunia usaha dan di dunia industri. Dan tentunya peraturan yang ada di dunia usaha dan di dunia industri itu adalah peraturan yang ketat, ya, yang penuh disiplin, tepat waktu, kemudian juga mental kuat seperti itu. Nah, itu akan muncul, akan bisa dibentuk insya Allah apabila para peserta didik atau anak-anak kita semua ini bisa ikut terlibat di dalam kegiatan praktek kerja lapangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, barangkali salah satu tujuan PKL. Adapun untuk kegiatan pelaksanakan PKL yang ada di SMK 1 secara agenda dilaksanakan pada bulan Juli selama 3 bulan, ya, yaitu Juli, Agustus, dan September. Secara terjadwal menurut kalender pendidikan SMK Negeri 1 Cirebon. Namun kenyataannya Bapak Ibu, ya di dunia usaha dan industri atau IDUKA tadi ternyata kebutuhan ini tidak selalu berada ke peluang ya atau kesempatan untuk bisa PKL ini tidak selalu berada di bulan Juli, Agustus, dan September. Oleh karenanya kami juga, karena ini juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan IDUKA, ya, kami mencoba untuk menyesuaikan, ya, fleksibel dengan jadwal yang menyesuaikan dengan yang ada di dunia usaha di dunia industri tersebut. Ya, oleh karenanya kami memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan PKL ini sebelum di bulan Juli 2021. Ya, dan alhamdulillah beberapa industri telah meminta dari peserta didik ya, seperti yang kemarin itu dari CV yang ada di Plumbon ya, itu meminta peserta didik dari jurusan 11 KJ dan 11 RPL ya, dan kami mengakomodir. Oleh karenanya fleksibilitas ini tentu karena memang kesesuaian dengan bagaimana di lapangan atau di dunia usaha dan di dunia industri seperti itu. Ya, oleh karenanya kami mohon memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu bahwa tentunya kegiatan PKL ini tadi sekali lagi kita akan sesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri sehingga siswa dapat memiliki tempat yang sesuai dengan kompetensinya. Ya, kami tidak ingin bahwa kami menempatkan siswa itu berada di luar kompetensinya. Mohon maaf, misalnya begitu siswa masuk di dunia kerja industri, ya, tahu tidak sesuai. Misalnya ini jurusan IT, tapi diberikannya, mohon maaf, hanya misalnya mengirimkan surat kan gitu, ya, mengirimkan surat. Nah itu kan tidak kurang begitu relevan dengan kompetensinya. Nah, lalu bagaimana agar para peserta didik ini mendapatkan tempat yang sesuai dengan kompetensinya dan kami mengetahui dunia lingkungan di dunia kerja tersebut. Maka pihak sekolah di sini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, pihak sekolahlah yang mencarikan tempat. Ya. Jadi bukan para siswanya yang mencari-cari tempat. Minta surat ke sekolah atau mohon maaf misalnya izin pada orang tua
mencari tempat PKL. Ya, tidak. Kami tidak mengizinkan para siswa untuk mencari tempat sendiri, ya keliling-keliling sendiri, ya sehingga tentu saja ini tidak mendukung program pemerintah untuk kegiatan ini PJJ seperti itu. Nah, sekali lagi selama kami pada saat ini sedang terus ya untuk bekerja untuk mencarikan perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kompetensi dari para siswanya. Namun Bapak Ibu, apabila dari Bapak Ibu ini memiliki tempat, memiliki informasi ya atau link yang terkait dengan dunia kerja yang cocok dengan kompetensi putra-putri Bapak Ibu, maka dapat menyampaikan informasinya kepada kami. Nanti biar kami yang meneruskannya, ya, biar kami yang meneruskannya seperti itu. Dengan demikian, maka tentunya diharapkan bahwa ada komunikasi baik itu kami dengan dunia usaha, dengan dunia industri, maupun dengan Bapak dan Ibu. Jadi kami tidak menutup apabila Bapak Ibu punya informasi terkait dengan dunia kerja. Bu, saya di sini ada perusahaan yang memang saya kenal baik, kemudian juga sesuai dengan kompetensinya, maka sesuai dengan nama perusahaan dan alamat yang dimaksud, maka kami akan melakukan komunikasi dengan perusahaan tersebut. Jadi bukan siswanya yang berangkat seperti itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Barangkali ini informasi yang sekilas terkait dengan PKL yang kami sampaikan. Terkait teknis yang lain-lainnya nanti akan ditambahkan dari rekan dari tim Hubin. Karenanya kami mohon dukungan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan PKL ini. Mohon para putra-putrinya disemangati karena sesuai dengan undang-undang dari Permendikbud nomor 50 tahun 2020 yang baru saja terbit ya. PKL itu merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran siswa SMK ya. Nah, karena bagian dari inti SMK, maka bagi yang tidak melaksanakan PKL berarti kami mohon maaf tidak dapat kami intinya dalam tanda petik mungkin adalah prasyarat ya. Jadi intinya bahwa PKL itu adalah prasyarat yang sama dengan kegiatan pembelajaran. Sehingga tentu saja apabila tidak saya harapkan bahwa semuanya semangat untuk mengikuti kegiatan PKL, apalagi PKL ini kemudian kita siapkan dari sekolah ya. Nah, karena bagian dari inti dari PKL maka wajib ya dilaksanakan oleh seluruh peserta didik di SMK seperti itu ya. Ya, jadi kalau pembelajaran PBM dilakukan, maka PKL juga wajib dilakukan. Nah, dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk lulus adalah salah satunya apabila tidak melaksanakan PKL. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir bahwa PKL ini dilaksanakan ya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2020 bisa dilaksanakan secara online, daring, dan secara offline. Ya, jadi secara offline dapat dilakukan ya sudah dibolehkan oleh pemerintah bagi para siswa PKL ya. Tetapi apabila hal yang sangat urgent sekali, maka memungkinkan pula dilakukan secara online dan itu merupakan dari kewenangan dari industrinya seperti itu. Jadi mohon ini untuk TKJ seperti di kemarin ada CV yang di Plumbon itu ya. Ini ada dilakukan secara kombinasi ya. 1 hari di industri, maka 5 harinya di rumah ya. Itu bukan berarti tidak melaksanakan PKL Bapak Ibu kalau memang sudah jelas suratnya ya. Karena di situ mereka juga melaksanakan kegiatan yang berbasis kompetensi IT ya gitu. Tapi harus disemati nanti siapa saja yang melakukan kegiatan pembelajaran PKL ini nanti dilakukan oleh pembimbingnya seperti itu. Akan disampaikan oleh pembimbing. Bapak Ibu, barangkali itu yang akan kami sampaikan. Dan satu lagi bahwa
kegiatan PKL ini tidak menutup kegiatan PJJ semester 5, begitu. Ya, semester 5 ini tetap terlaksanakan kegiatan PBM-nya atau belajarnya, tetapi dilakukan karena melalui PJJ sehingga tidak mengurangi kegiatan PJJ atau PBM. Jadi ada kegiatan yang di luar PKL yaitu kegiatan PBM atau PJJ yang dilaksanakan oleh siswa. Nah, fleksibilitas kegiatannya bisa dilaksanakan setelah PKL pada hari itu dilakukan. Ya, misalnya kegiatan penugasan maka dapat dilakukan setelah kegiatan pelaksanaan PKL. Yang pasti bahwa guru pengajar tetap memberikan pembelajaran yang sama dengan siswa yang tidak melakukan PJJ yaitu kelas 10 dan kelas 11 ya, yang saat ini nanti adik-adik akan masuk ke kelas 12 seperti itu. Barangkali itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti akan disampaikan lanjutannya oleh rekan saya dari tim BIPIT. Untuk sementara saya tutup terlebih dahulu pertemuan saya dengan Ibu ya, dengan Bapak dan Ibu. Nah, nanti disambungkan dengan pembahasan dan informasi-informasi yang lain. Terima kasih, itu saja dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri yang sudah memberikan sambutan serta informasinya kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan sudah dapat membuka wawasan serta mengawali kegiatan PKL kita di tahun 2021. Tadi sudah disampaikan bahwasanya sekolah dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2020 diinstruksikan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan yang tadi terkhusus untuk teknik komputer dan informatika itu bisa dilaksanakan secara daring, luring dalam jaringan atau di luar jaringan, ataupun langsung praktik di dunia usaha atau dunia industri. Baik, itu Bapak Ibu tadi yang bisa disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Apabila ada pertanyaan ataupun masukan-masukan, mohon untuk disimpan saja dulu atau dicatat saja terlebih dahulu untuk nanti kita sampaikan atau kita bahas pada saat kegiatan sesi tanya jawab. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik yang kami hormati, untuk selanjutnya akan disampaikan informasi serta pembekalan atau penyampaian yang akan disampaikan oleh Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Bapak Sukema SPMkom yang membawahi kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan dan rekayasa perangkat lunak. Kepada Bapak Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Bapak Sugema SPMkom, disilakan. Hostnya. Langsung mikrofonnya langsung. Hasil Bapak, ini kan headset nih, speakernya ngomong aku nggak masalah. Hasil Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua siswa program studi Teknik Komputer dan Informatika,
Semoga hingga saat ini Bapak Ibu di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada putra-putrinya yang selalu mengawasi di rumah. Sudah, ya. Mohon maaf, Baik, jadi tentang prakerin ini, oh ya sebelumnya saya kenalkan dulu, saya Sugema selaku Ketua Program Keahlian Teknik Komputer Informatika yang terdiri dari 2 kompetensi. Setiap kompetensi memiliki 2 rombongan belajar, yaitu TKJ 2 rombongan belajar dan RPL. TKJ 1, TKJ 2, RPL 1, RPL 2. Untuk kesempatan tahun yang kedua ini, putra-putri Bapak Ibu atau siswa-siswa kami yang akan melaksanakan kegiatan PKL di industri sesuai yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Rubin, Ibu Dr. Ajaweti, bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2020, PKL dilaksanakan di industri, yang mana dalam tahun ini kami dari pihak sekolah menetapkan bahwa PKL tidak dicari oleh siswanya, tapi memang pihak kami sekolah yang menyediakan tempatnya. Seperti rundown kemarin, kami sudah menghubungi kurang lebih 4 ya, baru 4 industri yang dengan total jumlah kuota kurang lebih 28 siswa. Yang kemarin baru dapat lagi kuota kurang lebih 5 siswa. Jadi artinya kalau total sudah 33 siswa, hampir 1 kelas. Nah, ini akan kami petakan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh wali kelas atau yang disortir oleh wali kelas, di mana industri-industri tersebut seperti CV Nejar yang berada di Arjawinangun, kemarin juga sudah kami sampaikan ke wali kelas bahwa silakan ditentukan siswanya, disampaikan ke orang tuanya, tapi rupanya di minggu pertama, minggu kedua itu tidak ada respon. Ya, padahal itu menurut kami industri yang kompatibel sesuai dengan kompetensi kami. Selanjutnya yang baru dipetakan yang akan diberangkatkan minggu ini ya Pak. Nanti kalau tidak hari Jumat, hari Sabtu, sebanyak 26 siswa yang terdiri dari 22 siswa TKJ 1 dan 4 siswa TKJ 2. Sebenarnya RPL belum ada, ya. Padahal ini sebenarnya garapannya RPL karena tema daripada industri di sana itu tentang bagaimana untuk memanage sebuah online shop, ya, jadi perdagangan berbasis internet. Dan sekedar informasi, barangkali Bapak Ibu selaku orang tua yang sudah mengizinkan siswanya untuk ke CV Nejar, nanti akan kami kirimkan ketentuan jadwalnya karena di sana tidak full setiap hari. Jadi biar Bapak Ibu juga bisa mengontrol, tapi ada semacam shift gitu ya. Selanjutnya untuk 4 industri yang sudah kami siapkan itu akan menampung kurang lebih 8 siswa yang nanti akan disortir dengan wali kelasnya. Ya, antara lain di PT Anet, di Aditama, di zona CCTV,
Terus apalagi datanya saya kurang ini. Yang penting kurang lebih sekitar 8 siswa yang akan segera diplot. Yang nanti kami akan berkoordinasi dengan wali kelas, kira-kira siapa yang berminat atau ingin ditempatkan di industri tersebut. Memang sebagian dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu, yang paling penting di sini kami selalu koordinasi dengan bidang industri tersebut untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya PKL mungkin yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Hubin tadi barusan bahwa jadwal pemberangkatan PKL memang tidak serempak. Kita dimulai sesuai dengan permintaan dan jadwal yang ada di industri. Ya, jadi ada pemberangkatan yang pertama kemungkinan untuk 26 siswa besok Jumat atau Sabtu, dan pemberangkatan yang kedua ada yang sudah diminta kurang lebih antara tanggal 20-an 20 Februari. Ya, jadi itu segera Bapak Ibu juga harus mengantisipasi siswanya agar sekarang sudah mulai di mana kegiatan PKL ini merupakan syarat daripada kelulusan. Jadi mohon saya hanya menyampaikan beberapa masukan dari wali kelas, baik TKJ maupun RPL, bahwa selama ini banyak siswa yang mengeluh karena mengkhawatirkan tentang kondisi pandemi saat ini, sehingga Bapak Ibu mungkin secara tidak langsung merasa khawatir, sehingga kemarin Bapak Ibu wali kelas juga menyampaikan seperti ragu-ragu dan lain-lain. Jadi kami jamin insya Allah mudah-mudahan dengan koordinasi kami dengan industri semuanya akan berjalan lancar. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui, jadi karena PKL tadi merupakan syarat, jadi kami mohon bantuannya Bapak Ibu, terutama kepada informasi dari siswa apabila ditempatkan di suatu industri tertentu, mohon dengan sangat agar Bapak Ibu bisa memaklumi dan menerima atau menyetujuinya. Karena yang sudah sampaikan di awal tadi bahwa kami selalu akan menjaga dan mengontrol setiap kegiatan anak-anak. Dan mungkin kiranya ada beberapa industri yang menerapkan sistem daring di PKL ini atau kombinasi. Jadi pada saat pertama, minggu-minggu pertama mungkin akan datang langsung di industri, dan minggu kedua mungkin bisa dilaksanakan di rumah, atau juga kalau ada keperluan yang membutuhkan sebuah kuota tinggi, kami memfasilitasi di jurusan beberapa perangkat komputer dan koneksi internet cepatnya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bertanya, mungkin ini waktu PKL tapi anak saya banyak di rumah. Misalnya seperti itu, makanya saya sampaikan ada kombinasi daring antara di industri dan di pihak yang bersangkutan. Tapi nanti kami juga akan informasikan melalui wali kelas karena saya mungkin tidak dapat berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu. Jadi saya selalu interaksi dengan wali kelas 11 yang melaksanakan PKL itu. Segala informasi apa yang akan disampaikan ke Bapak Ibu mungkin melalui wali kelas. Di sini juga wali kelas yang sudah hadir, terima kasih kepada Ibu Helen. Ibu Helen ya wali kelas TKJ 2 dan Ibu Anissa yang sudah mengontrol wali kelas TKJ 1, 11 RPL 1 dan RPL 2 belum ada informasi ya tadi apakah sudah mengikuti apa tidak. Juga kelompok kerja PKL juga Pak Agus dan Ibu Lia serta Mas Gojali yang mungkin standby juga ikut gabung di sini. Mohon kita sama-sama mensupport semuanya. Jadi sekali lagi jadwal termasuk jadwal tadi
Jadi jangan Bapak Ibu lantas menanyakan, kamu PKL tapi kok masih di rumah gitu hari ini. Nah itu mungkin jadwalnya mereka daring pada saat waktunya daring. Banyak yang seperti itu. Dan daring dapat dilakukan di rumah ataupun di sekolah yang kami fasilitasi sudah tentu dengan protokol kesehatan juga. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, yang penting nanti jadwal dan lain-lain keadaan untuk PKL ini akan saya sampaikan ke wali kelas yang selanjutnya akan diteruskan ke Bapak Ibu. Jadi keberadaan nanti anak mulai tanggal berapa, selesai jam berapa, metodenya seperti apa, industrinya di mana, nanti akan kami informasikan balik ke Bapak Ibu. Itu saja kira-kira informasi dari saya. Adapun nanti mungkin ada sesi tanya jawab ya, nanti kami akan standby sampai dengan acara ini berakhir. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi tetap jaga kesehatan bersama putra-putrinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, kompetensi keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Rekayasa Perangkat Lunak yang sudah menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan PKL yang akan dilaksanakan oleh Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, TKJ dan RPL. Untuk selanjutnya, sekali lagi apabila ada pertanyaan atau masukan, mohon untuk dicatat terlebih dahulu. Kita masuk dulu ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan atau informasi-informasi berkaitan dengan pedoman dan teknis pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan tahun 2021 yang akan disampaikan oleh staf wakil kepala sekolah bidang hubungan industri Bapak Dadang Rohimat SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dadang Rohimat. Coba harusnya ganti lagi nah. Terang pakai itu enggak? Bentar ya. Kesel ya Bang ya? Muncul kan? Ya muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan para peserta didik. Program keahlian teknik komputer jaringan dan rekayasa perangkat lunak yang Bapak banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana yang kita rencanakan. Ini pada ditulis kita bisa nama orang tuanya tuh, sosialisasi kegiatan praktek kerja lapangan peserta didik SMK Negeri 1 Kabupaten Cirebon. Izinkan Bapak untuk menyampaikan rencana kegiatan PKL 2021 yang mudah-mudahan ini menjadi gambaran umum kepada kita semua dalam pelaksanaan kegiatan PKL tahun 2021. Bapak Ibu, bisa dilihat bahwa pada kegiatan ini sudah kita rencanakan mulai bulan Januari 2021. Kemudian kita intensifkan dengan rapat persiapan di bulan Januari 2021. Selanjutnya kita melakukan MOU dan pengurusan persyaratan dan perizinan mulai bulan Februari. Direncanakan MOU dengan
kegiatan persuratan dan perizinan ini berlangsung sampai dengan bulan Mei 2021. Karena sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri bahwa secara jadwal PKL itu dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September. Namun sejalan dengan apa yang diperlukan oleh industri, bahwa industri ternyata sudah bisa menerima putra-putri Bapak Ibu untuk melaksanakan PKL mulai bulan Februari. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Program Studi Bapak Sugeng bahwa beberapa siswa di jurusan sudah siap untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di beberapa dunia kerja dan industri. Khususnya di bulan Februari ini, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tadi sebenarnya sudah disinggung bahwa yang melakukan MOU atau yang mencarikan tempat untuk PKL itu tidak siswa, melainkan kami dari tim Pokja PKL, dari sekolah, dan alhamdulillah sudah mendapat respon yang sudah sangat baik dari banyak perusahaan. Untuk itu, respon yang sudah didapat dari perusahaan kepada kami yang selanjutnya akan menjadi tempat putra-putri Bapak Ibu PKL, tentunya kami berharap mendapat dukungan dari Bapak Ibu dan menjadi semangat buat peserta didik untuk melaksanakan PKL tahun 2021. Karena sebagaimana disampaikan tadi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang praktek kerja lapangan bagi peserta didik SMK, ini menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran. Tapi sekali lagi kami tidak menutup informasi kepada Bapak Ibu yang memiliki informasi terkait industri yang kompeten dengan putra-putrinya, sehingga putra-putrinya bisa melaksanakan PKL. Sehingga PKL ini strateginya sekarang kita ubah, dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan berakhir di bulan September. Nah, pemberangkatannya berarti diakhiri di bulan Juli. Jadi selambat-lambatnya putra-putri Bapak Ibu itu akan diberangkatkan di bulan Juli. Nah, mohon Bapak Ibu terus memantau jika pada bulan-bulan ini putra-putrinya belum diminta untuk melaksanakan PKL. Nah, yang penting nanti batas akhirnya adalah di bulan Juli. Nah, pelaksanaannya tetap, walaupun yang berangkat bulan Februari, pelaksanaan PKL-nya itu tetap 3 bulan, berarti Februari, Maret, April begitu. Nah, nanti yang terakhir berarti di bulan Juli, Agustus, September. Di masa PKL itu nantinya para peserta didik akan dibimbing oleh pembimbing dari sekolah, ya, tentunya Bapak Ibu guru yang punya kompetensi di bidangnya, sehingga di masa 3 bulan itu nanti akan dilaksanakan pengantaran, akan dilakukan monitoring, dan kemudian akan dijemput begitu. Nah, alhamdulillah sesuai dengan jadwal hari ini kita sosialisasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi gambaran dari tentang kegiatan PKL bagi Bapak Ibu dan peserta didik tentunya. Nah, karena kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran, maka kegiatan PJJ juga tidak bisa dikesampingkan anak-anak. Jadi para peserta didik harus tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh. Yang tadi teknisnya adalah kalian dalam hal menyelesaikan tugas-tugasnya, karena Bapak Ibu guru juga sudah akan diinformasikan siswa-siswa mana yang telah melaksanakan kegiatan PKL mulai bulan ini, maka yang sifatnya penugasan yang memiliki tenggat waktu itu bisa kalian
kerjakan setelah pelaksanaan PKL di industri, begitu. Namun nanti kita akan menyampaikan juga kepada Bapak Ibu guru pengajar bahwa PJJ yang sifatnya Zoom dan kebetulan peserta didik ada di industri tentunya tidak bisa dilakukan, itu akan ada pengecualian. Jadi sekali lagi mohon ditekankan pada para peserta didik bahwa dengan kalian mengikuti PKL bukan berarti kalian tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi keduanya harus jalan. Nah, untuk kegiatan PKL nanti seperti biasa kalian pun juga akan diberikan pedoman. Ada buku pedoman, pelaksanaan kegiatan, kemudian nanti di dalamnya ada jurnal yang harus diisi oleh para peserta didik dalam kegiatan PKL itu selama 3 bulan. Pada hakikatnya Bapak Ibu, PKL itu dilaksanakan selama 3 bulan, gitu ya. Tetapi sebenarnya prosesnya sudah sangat panjang, Pak Ibu, dan seperti yang sudah kita lakukan saat ini, kita sudah merancang di Januari, kemudian Februari kita lakukan MOU dengan pihak industri, kemudian ada sosialisasi, baru nanti peserta didik akan dipetakan di industri mana dan akan dibimbing oleh siapa, seperti itu. Dan yang harus dipahami juga oleh para peserta didik, untuk tahun ini di akhir kegiatan PKL akan dilaksanakan seminar hasil PKL. Nah, nanti akan ada penjelasan khusus kepada para peserta didik tentang bagaimana mengisi jurnal, kemudian bagaimana melaksanakan seminar hasil PKL. Yang tentunya seminar hasil PKL nanti akan dilakukan serempak di bulan Oktober. Mudah-mudahan situasi pandemi sudah berakhir, kita berdoa semua Bapak Ibu dan peserta didik, sehingga seminar hasil bisa dilakukan secara luring gitu ya, bisa langsung bertatap muka dengan audiensnya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, sekolah nanti akan melakukan proses atau pelaksanaan kegiatan seminar hasil PKL ini dengan menggunakan daring juga, begitu. Itu Bapak Ibu rencana kegiatan PKL 2021 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi gambaran kepada Bapak Ibu tentang kegiatan putra-putri Bapak Ibu nantinya selama pelaksanaan kegiatan PKL. Untuk kegiatan PKL ini Bapak Ibu dari awal sampai akhir nanti seminar, pelaporan, kemudian evaluasi, dan termasuk juga kegiatan kita saat ini, alhamdulillah Bapak Ibu, karena sekarang SMK ada tambahan bantuan dari provinsi, selain ada bantuan operasional siswa, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, semua kegiatan PKL yang sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan POPD ya dari provinsi, maka kegiatan ini sudah diakomodir di 2 pendanaan tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak ada pendanaan partisipasi kegiatan PKL yang sifatnya seperti tadi. Jadi mulai dari penyediaan modul atau buku panduan, kemudian seperti sekarang ini sewa Zooming begitu, kemudian nanti perjalanan dinas pembimbing begitu, kegiatan seminar, semuanya sudah difasilitasi oleh dana bantuan operasional sekolah dan dari bantuan operasional pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, hanya Bapak Ibu untuk hal-hal yang sifatnya pribadi sebagaimana petunjuk teknis dari penggunaan pendanaan tersebut itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Contohnya apa? Jika ada
perusahaan yang menghendaki peserta didik sebelum melakukan PKL di perusahaan tersebut harus melaksanakan rapid test, maka itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Ya, jadi karena ada beberapa perusahaan yang sudah kami kunjungi memberikan menerima putra-putri kita untuk melaksanakan kegiatan PKL, tetapi mensyaratkan salah satu syaratnya adalah harus melaksanakan rapid. Nah, biaya rapid itu karena sifatnya pribadi itu menjadi tanggung jawab dari orang tua. Dan karena sekarang di perusahaan pun Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sugema sebagai Keprog TKJ RPL, jadi kita justru kalau di perusahaan itu ada tim Satgas COVID-nya juga begitu. Jadi sekarang di semua instansi itu ada tim Satgas COVID-nya, maka sebetulnya keamanannya lebih gitu ya, menurut saya lebih baik dibandingkan para peserta didik itu berada di luar gitu. Hanya mungkin dapat titip pesan kepada para peserta didik, ketika kalian melaksanakan PKL, maka protokol kesehatannya harus senantiasa dijaga. Jadi benar-benar kalau harus ke industri, berangkat ke industri, pulang dari industri langsung pulang. Tidak ada lagi berkerumun, begitu ya, senantiasa menggunakan masker, gitu, sering mencuci tangan. Dan tadi jika ada perusahaan yang mengharuskan kalian untuk melakukan rapid, ya kalian dengan sendirinya harus melakukan rapid dengan biaya pribadi. Nah, selain itu, sebagaimana permintaan dari perusahaan-perusahaan bahwa kalian pun harus punya identitas, gitu. Jadi harus dibedakan, ada karyawan, ada peserta PKL. Nah, pembedaan itu biasanya dengan menggunakan atribut atau seragam. Nah, untuk itu pun juga sekolah tidak bisa mengakomodir pembiayaannya, sehingga pembiayaan itu menjadi tanggung jawab orang tua juga. Nah, kami sudah mencoba menghubungi pihak koperasi SMK Negeri 1 Kota Cirebon, apakah bersedia melakukan penawaran dan menyediakan seragam untuk kegiatan PKL sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dan ternyata koperasi bersedia untuk mendukung kegiatan ini. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu atau putra-putri peserta didik mulai besok bisa langsung menghubungi koperasi SMK 1 Kota Cirebon untuk melakukan pemesanan, gitu ya, pemesanan seragam kegiatan PKL. Nanti penjelasannya akan didapatkan dari koperasi secara rinci, namun secara umum kami dapat informasi dari pihak koperasi karena untuk tahun ini seragam yang akan digunakan untuk kegiatan PKL itu ada 2 jenis, sebagaimana permintaan dari beberapa industri. Yang pertama seragam praktek, begitu, seragam kerja dan kaos kerja. Kemudian ada bawahan celana hitam. Jadi ada 3 bis yang nantinya bisa dipesan oleh para peserta didik di koperasi SMK Negeri 1 Cirebon. Besaran biayanya totalnya 310.000. Nah, hanya rinciannya nanti bisa langsung dilihat atau diminta di koperasi, ya, tidak lagi melalui sekolah. Termasuk pembayarannya tidak melalui sekolah. Jadi langsung pembayarannya di koperasi SMK Negeri 1 Kota Cirebon, karena itu bukan bagian dari kegiatan sekolah. Itu sifatnya pribadi. Silahkan bagi yang akan memesan mulai besok di jam kerja mulai jam 8 sampai jam 12. Koperasi SMK Negeri 1 Cirebon siap menerima pesanan dan tentunya pengukuran seragam buat para peserta didik dalam pelaksanaan PKL. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mohonkan juga Bapak Ibu dari hari ini mungkin lebih intens lagi memantau kegiatan putra-putri
Bapak Ibu dalam hal kegiatan PKL ini dengan bisa terus berkoordinasi melalui wali kelasnya, melalui kepala program keahlian, atau nantinya dengan kami sebagai Pokja. Nanti kita akan sampaikan juga beberapa nomor telepon ya yang bisa dihubungi atau kontak person yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu dalam hal pelaksanaan PKL tahun 2021. Karena memang kita punya keterbatasan ya Bapak Ibu saat ini tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi ini harus menjadi kebiasaan baru kita Bapak Ibu ya, bahwa dengan teknologi tentunya kita tetap bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan bersama-sama. Dengan mudah-mudahan sebagaimana tujuan yang tadi disampaikan, PKL ini menjadi bekal buat putra-putri Bapak Ibu sebelum mereka benar-benar terjun begitu nanti lulus dari SMK, dari SMK 1 bisa bekerja, mereka sudah punya gambaran, sudah punya kebiasaan begitu bagaimana di industri. Nah, dan Bapak terakhir titip juga pada para peserta didik, jaga nama baik SMK Negeri 1 Kota Cirebon, karena selama kami turun melakukan MOU dengan sekolah, apresiasi, penghargaan, kemudian dari industri itu sudah sangat luar biasa kepada SMK Negeri 1. Dan itu harus sangat dijaga betul oleh kita semua, begitu ya. Ada beberapa perusahaan yang belum menerima dari sekolah lain, tapi untuk SMK Negeri 1 mereka dengan sangat senang langsung menerima dan menyiapkan untuk para peserta didik bisa berada di lingkungan dunia kerja industri mereka. Begitu, oleh karena itu mohon sekali lagi kepada para peserta didik senantiasa menjaga nama baik SMK Negeri 1, mencari pengalaman terbaik di industri, karena Bapak yakin dengan pandemi ini kalian punya banyak waktu, kehilangan waktu untuk praktek di sekolah, begitu ya. Nah, inilah saatnya kalian untuk benar-benar menunjukkan bahwa kalian siswa SMK, begitu ya, yang salah satu ciri khasnya adalah punya skill, punya keterampilan, begitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dadang Rohimat SPD yang sudah baik. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dadang Rohimat yang sudah menyampaikan berkaitan dengan rangkaian kegiatan PKL pada tahun 2021 ini yang sudah tadi disampaikan kepada adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya Bapak Ibu